Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Khairani dengan nomor induk mahasiswa 219301004 dari kelas pagi. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi Biro Perjalanan Wisata yang telah saya buat. Yang pertama, penjelasan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sesuatu susunan yang berisi pembagian tugas dan peran seseorang berdasarkan jabatannya. Umumnya, struktur ini disusun dalam bentuk bagan dan berisi deskripsi dari tiap komponen perusahaan. Selanjutnya di sini ada gambar struktur organisasi Biro Perjalanan Wisata yang telah saya buat. Yang pertama ada General Manager, dibagi menjadi 3, yaitu manajer operasional, yang di bawahnya ada supervisor ticketing, supervisor tour planner, dan supervisor dokumen. Selanjutnya ada manajemen sales dan marketing, di bawahnya ada supervisor sales. Selanjutnya manajer finance dan accounting, di bawahnya ada supervisor accounting. Untuk tugas-tugasnya, general manager bertugas untuk memimpin, mengendalikan, serta mengkoordinasikan tugas-tugas yang telah didelegasikan kepada para bawahannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, menerima laporan dan pertanggungjawaban dari setiap divisi dan menilai dan mengawasi kinerja dari masing-masing divisi. Untuk tugas manajer sales dan marketing yaitu menganalisa pasar. Dengan begitu, sales marketing bisa mengetahui minat para konsumen dan memenuhinya. Selanjutnya, tugas supervisor sales yaitu mengkoordinir tim penjual agar meningkatkan tingkat penjualan dan apakah sesuai dengan target, dan membantu tim sales memberikan pelatihan dan mencari dan melayani konsumen. Selanjutnya ada tugas manajer finance accounting, yaitu mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan manajemen secara akurat dan tepat waktu. Selanjutnya tugas supervisor accounting, yaitu melakukan koordinasi, review, dan mengontrol kegiatan pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan melakukan koordinasi, mengontrol arus kas perusahaan, lalu terutama pengelolaan hutang piutang. Selanjutnya ada manajer operasional, yaitu tugasnya bertanggung jawab terhadap kegiatan manajerial, produktivitas, hingga melakukan kontrol terhadap efektivitas dan efisien yang sejalan dengan kebijakan di perusahaan. Lalu di bawahnya ada ticketing, tugasnya menjaga dan mengontrol tiket, membuat tiket, dan bertanggung jawab atas semua perusahaan. Lalu di bawahnya ada ticketing, tugasnya menjaga dan mengontrol tiket, membuat tiket, dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berhubungan dengan tiket. Lalu ada supervisor tour planner, tugasnya yaitu memberikan informasi destinasi unggulan di daerah tujuan wisata, membuat paket wisata yang menarik, hingga melakukan pelayanan yang maksimal kepada wisatawan. Oleh karena itu, peran tour planner ini sangatlah penting dalam sebuah biro perjalanan wisata. Dan yang terakhir, supervisor dokumen, yaitu membantu manajemen representatif dalam menjalankan prosedur pengendalian dokumen dan rekaman mutu, dan memasukkan data dokumen ke dalam daftar dokumen dan memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan up to date. Lalu memastikan dokumen disahkan sebelum didistribusikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pariwisata pasca pandemi COVID-19. Yang telah kita ketahui, pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan dalam gaya hidup masyarakat secara menyeluruh. Sebelumnya,
masyarakat belum terbiasa untuk menyelesaikan segala urusannya secara daring. Namun, adanya pandemi COVID ini, segala bentuk pertemuan fisik sebisa mungkin diminimalisir dan dialihkan ke mode daring. Seiring berjalannya waktu, bersinggung dengan pandemi, memunculkannya banyak istilah dalam masyarakat. Salah satunya yang sedang kita alami sekarang yaitu istilah new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Bagaimana kondisi usaha perjalanan wisata pasca pandemi? Menurut saya, kondisi usaha perjalanan wisata saat ini mulai membaik karena sudah banyaknya wisatawan yang melakukan perjalanan, baik melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun ke dalam negeri, dengan menggunakan jasa biro perjalanan wisata maupun secara individual. Lalu, apakah biro perjalanan wisata masih bisa bangkit kembali? Tentunya sangat bisa bangkit karena biro perjalanan wisata sangat berpengaruh untuk sektor pariwisata dan bisa menambah pendapatan negara dari sektor pariwisata. Apa kiat-kiatnya? Yaitu yang pertama, menyiapkan semua paket wisata dengan menggunakan protokol kesehatan sebagai prioritas selama memberikan pelayanan jasa pariwisata. Selanjutnya, menguatkan informasi terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan di destinasi, yaitu memperbaiki proses operasional pengelolaan destinasi, mulai dari pengelolaan informasi, serta melakukan inovasi produk dengan menggunakan program digital tourism. Jika ingin melakukan perjalanan wisata, pastikan untuk memastikan kondisi tubuh yang sehat. Dan wisatawan juga diimbau untuk melakukan rapid test atau swab test untuk memastikan negatif dari COVID-19 sebelum bepergian ke destinasi. Selanjutnya, sesuai protokol kesehatan, wisatawan diwajibkan untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Selain itu, bisa membawa alat kebersihan dan alat makan sendiri. Alat kebersihannya seperti hand sanitizer. Selanjutnya, pilih akomodasi tempat penginapan yang sudah tersertifikat CHSE dan memastikan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan. Dan sebaiknya dianjurkan untuk wisatawan melakukan pembayaran menggunakan non-tunai selama berwisata. Terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya buat. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.